Oke, selamat bergabung di Secangkir Kopi bareng gua Raffi dan temen gua Dava. Dav, lu suka ngopi nggak, Dav? Saya sih kebetulan orangnya lebih prefer teh ya dibanding Eh, kopi Kenapa gitu. tuh? Karena saya ada riwayat Oh, mah. iya 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 iya, iya sih. Tapi Iya, ya, tapi lu pernah ngopi nggak? pernah kopi hitam, kopi susu, kopi tubruk, macam-macam pernah. Sesekali mah. Sekali ya. Yang lu Iya. pernah rasain terakhir kali ngopi kapan? Baru Itu kemarin atau? saya rasa sih du- 2 minggu yang lalu ya minum kopi susu gula aren. Waduh, kayaknya yang janji-janjian. Enggak nih, ini kebetulan dibuat Oh, sama temen sih. oh Iya. dibuat. Wah, Heeh. kayaknya so sweet banget ya dibuatin sama temen. Iya, kebetulan temen juga cowok sih. Jadi, Oh, iya. jangan ngebahas itu kayaknya ngeri ya. Pembahasannya kalau yang ngasih cowok ini kayaknya ngeri. Dapat gimana kabarnya sehat dah? Alhamdulillah Kok sehat bang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Infonya Dava ini sebenarnya awalnya itu tinggal di Qatar ya, Dav? Ya nggak sih? Ya, saya lahir di sini tapi dibesarkan di Timur Tengah. Qatar ya, tepatnya ya. Tepatnya di Qatar. Gimana lo pertama kali ketika pindah sekian lama dari Qatar terus ke Indonesia lagi? Tahun berapa tuh? Saya ketika bersekolah di sana, berpendidikan di sana, itu kan ada istilah summer holiday ya, yang artinya libur musim panas, di mana jangka waktunya itu biasanya eh, sekitar 3 bulanan. Nah itu kadang saya menggunakan 3 bulan libur itu tuh untuk liburan ke Indonesia. Nah itu ya sekedar liburan aja sih, bertemu keluarga segala macam. Tapi saya tuh benar-benar menetap di Indonesia itu tahun 2013 ketika saya mau masuk SMA gitu. Juga SMA. Artinya Iya. artinya beda banget ya. Beda nggak sih Be- antara Beda di banget. sono sama di sini sekolahnya? Beda banget ya. Kalau pendidikan sangat berbeda justru, sangat berbeda. Sangat beda ya. Iya. Dari segi budaya juga pasti beda ya. Tentu, tentu. Saya kebetulan di sana di sekolahan internasional ya, di mana orang-orangnya itu dari berbagai macam negara. Nah, dan di kelas saya itu ada 4 orang Indonesia kebetulan. Nah, Orang dan itu orang Indonesia. Indonesia pun beda-beda. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, dan saya sendiri dari Banten. Gitu. Beda-beda ya. Iya, Artinya beda-beda. kenal orang Indonesia 4 orang ya. 4 orang berarti Iya, sama lo jadi 5 ya di sana. iya. Satu kelas atau gimana? Beda-beda. Ada yang satu kelas, ada yang berbeda kelas gitu. Dan ada juga senior yang orang Indonesia juga. Pokoknya di sana memang penduduk Indonesia tuh cukup banyak sih di sana, dan Cukup banyak. bahkan nomor nomor 2 ya kalau dibandingin Wah, sama negara yang lain gitu. Nomor 1 itu kalau tidak salah antara Pakistan atau India pada tahun itu ya, pada tahun 2010-an gitu. Saya nggak tahu kalau sekarang lebih banyakan mana, mungkin Filipina. menurut gue sih ini menarik ya. Ketika lu Mm-mm. datang dari Qatar ke Indonesia kan pasti ada yang namanya culture shock gitu atau Benar, eh, benar. perbedaan yang bener-bener yang lu buat tuh kok begini ya, kok Iya, yang di Qatar begini di Indonesia begini. Lu iya. first impression ngerasain ketika lu datang ke Indonesia menetap di tahun 2013 itu kayak gimana tuh rasanya pertama kali ke Indonesia menetap, Iya. kemudian lu nikmatin kebudayaan atau pendidikan di Indonesia gimana Oh. tuh? Nah, awal-awal bulan sih masih nyantai ya, karena saya masih Ah, merasa kayak sebuah liburan aja gitu tuh. oh Tapi ya pas saya udah nih mulai tinggal beberapa bulan, saya disuruh sekolah kan.
Nah, disitulah mulai ada rasa canggungnya. Apalagi SMA kan, di mana orang-orang itu anak-anak itu menginjak dewasa muda kan. Nah, itu pertama kali saya masuk, hal yang membuat saya sangat shock dengan budayanya itu pertama peraturan sekolah, ya. Oke. Tentu sangat berbeda, dan pergaulan sosialnya sangat berbeda juga. Ketiga itu ada sistem ngajar gitu. Aja. Iya. Itu 3 hal yang paling paling benar-benar kerasa banget gitu. Sisanya sih ya saya udah pernah mengalami sisa-sisanya gitu. Berarti otomatis agak kikuk juga dong pakai bahasa Indonesianya. Karena kan Iya, dari tahun berapa dikata? saya dari tahun 2000. 2000. Oh, Nah, berarti bahasa Indonesia itu udah mulai gimana? saya Enggak, di rumah itu justru menggunakan bahasa Indonesia memang. bahasa Indonesia. Tapi kalau Dibiasakan kembali gitu ya. iya Gimana? dibiasakan sama orang tua tuh ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau udah di luar rumah, ketika berinteraksi dengan teman-teman, tuh baru saya menggunakan bahasa Inggris. Pun sama orang-orang Indonesia, kita udah terbiasa menggunakan bahasa Inggris gitu tuh. Iya. Di SMA? Iya, di SMA, Oh, di SMA baru full bahasa Indonesia, dan itu saya masih pada waktu itu masih masih kagok lah ya. karena ada bahasa gaul yang lu nggak ngerti sama sekali gitu ya. Nah, justru itu karena di rumah kan memang diajarinnya bahasa bahasa Indonesia budaya baku. rumah, budaya rumahnya gitu, sama bahasa bakunya gitu kan. Nah, ketika saya terjun di dunia SMA, memang sangat berbeda, mulai dari dialeknya, ada bahasa pergaulannya, dan gitunya lah gitu. Yang buat saya sangat shock dengan bahasanya tuh. Ya berarti lo ngerasain perbedaan yang benar-benar 180 derajat lah ya berubahnya ya. Iya, Karena tentu dari tentu. Qatar berarti di Qatar kan sebenarnya Timur Tengah terutama gitu ya. Itu kan Iya, bahasa Arab ya. Bahasa Arab iya. bahasa Arab dan bahasa Inggris atau emang lu sekolahnya di tempat di mana nggak ada ngobrol bahasa Arab. Lu bisa bahasa Arab nggak? Saya bahasa Arab dikit-dikit ya, mungkin bisa dibilang nggak bisa sama sekali gitu. Paling beberapa kosakata doang sih. Berarti di Qatar pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Saya itu SD disekolahin di kurikulum itu berbeda tiap sekolah. SD saya itu disekolahin di mana kurikulum itu dari Inggris. Nah, itu saya sempat pindah dari sekolah ke sekolah karena kan biayanya kan ini ya, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Ketika saya pindah pada kelas 4 SD itu, saya pindah di sekolahan Amerika, di mana kurikulumnya itu menggunakan Californian Standard gitu. Oke. Dan sistem ngajarnya pun berbeda. Kita punya seragam yang sangat berbeda juga gitu. Dan budayanya juga berbeda, lingkungan pun beda juga gitu. Oke. Nah, lu kan tadi kan ngomongin sosial budaya sosial nih ya dari teman-teman lu sekolah. Biasanya kan kalau nggak salah, bukan nggak salah ya, sebenarnya di Indonesia ya, Iya. kan kalau misalkan ketika lu ulang tahun, nih budaya di Indonesia sama di Qatar itu beda nggak? Maksudnya kan kalau di Indonesia lo tahu sendiri kan budayanya ya, lo harus gue ceritain secara detail gitu ya. Ketika Iya. di Indonesia kan ketika lo ulang tahun berarti lo yang menraktir, terus kemudian lo dikerjain. Nah kalau Iya. di sana itu kayak gimana? Apakah sama atau seperti apa? Menarik sih, karena saya pernah pernah ngerayain ulang tahun temen, dan di situ yang ulang tahun itu ngundang kita untuk misalkan kalau mereka ngadain acara. Di mana yang di Qatar nih? Iya, di Qatar nih, yang di Qatar nih ya. Misalkan mereka ngadain acara ulang tahunnya, pestanya tuh di restoran gitu. Restoran. Tentu persamaan itu paling ya kita sebagai guest, sebagai tamu itu ditraktir. Tapi kadang
kadang kita yang traktir yang ulang tahun ini gitu tuh. Karena apa ya? Karena ya hari spesial mereka ya kan. Ya kita lah yang ngasih kado, yang traktirin makanan atau apa sejenisnya gitu. Bukan, kita nggak ada yang namanya apa pranking kayak gitu tuh, yang dijeburin lah, yang dilemparin tepung lah, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Kalau di Qatar nggak ada ya. Dan Nggak ada lu gitu. pernah ngerasain ulang tahun di sana kayak gimana tuh? Lu sendiri ya, lu pribadi gitu. Yaitu Tuh, di sana di Qatar. kalau saya pribadi sih memang tidak merayakan ya. Oh, Iya, nggak tapi merayakan. kalau apa, saya selalu di ini sih, diberi hadiah sih paling, diberi Diberi kado, kadang dijajanin makan gitu. Saya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Udah biar Oh, teman-teman saya yang iniin, yang bedanya yang yang iya, di dianya Qatar nih, kayak gitu ya. iya, saya yang dinyenengin lah gitu tuh. Disenengin ya. Iya, Kalau di disenengin. Indonesia kan sebaliknya ya. Kayaknya kalau di Indonesia itu kalau hari ulang tahun tuh lebih baik tanggal merah gitu ya nggak sih? Iya benar. Biar ketika lo apa namanya, ketika lo masuk sekolah atau misal masuk kuliah ataupun masuk kerjaan itu lo nggak dikerjain atau Benar benar diapa-apain gitu kan. Kalau benar. di Indonesia kan ya itu tadi lu Iya, pernah ngerasain dong dilemparin telur, tepung, iya, iya. kayak Saya bikin bikin kue, lu pernah ngerasain itu? itu di ulang tahun ke-16 tahun ya. Itu saya 16 pernah tahun. tuh. Itu sama keluarga sendiri. Sama keluarga Oh, sendiri dilemparin telur, tepung, adonan-adonan kue lah di ini lengkap. ya kayak gitu ya rasanya ulang tahun di Iya, Indonesia ya. iya, Kita kayak badut atau apa ya? Kayak adonan kue. iya. Iya, dan itulah pertama kali ke sekolah ya kan. Itu kan bulan bulan Agustus kan, lagi sibuk persiapan 17-an, dan sebelumnya itu kan ulang tahun saya. Nah, itu ada aja yang minta ditraktirin bakso lah, nasi lah, minta dijajanin lah. Saya heran aja gitu tuh. Kok gua gitu. Seharusnya kan gua yang seneng ya, malah gua yang sengsara gitu. Iya, 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 iya. Ya itulah keunikan ya. Namanya juga Iya, setiap setiap negara, setiap daerah punya kebudayaan masing-masing ya kan. asik, asik. Nah, tentunya lihat lu harus mau nggak mau kan budayanya sekarang lu pindah ke Indonesia ya ikuti budayanya dong, ya kan. Iya, benar-benar. Nah, kangen nggak sih di Qatar atau gimana? Saya lebih kangen sama suasananya ya. Dalam artian kan di sana kan kotanya bersih gitu kan, tempat wisatanya banyak gitu, tidak ada motor, jarang lah motor tuh. Nah, itu yang membuat saya kangen. Kalau kumpul sama teman-teman juga ada lah ya, ya soal apa, momen-momen kayak gitu tuh udah nggak bisa dirasain lagi gitu. Em, ngomongin masalah kebersihan, Hmm. kebersihan. Kenapa sih kok di sana bersih dan di sini enggak? Maksudnya kan lu pasti menikmati hal yang apakah ada peraturan yang menurut lu ketika di sana kalau dikotorin itu ada punishment yang lebih keras Oh, apa kayak gimana? tentu ada, Kayak tentu gitu, ada, ada ya. Jadi tentu bersih ada. gitu. Mm-mm. Terus di Alasan sana terus ya. di sana itu ada nggak yang pakai mobil yang nggak sabaran bunyiin klakson gitu? Oh banyak, justru Oh orang-orang banyak. orang aslinya situ yang seperti Oh, itu. Iya, oke. Berarti ada ya, sama dengan Indonesia ya. Kadang-kadang lampu iya, merah, tin tin tin, nggak sebaliknya. iya. Ya, Oh, ya, oh. berarti. Ada yang nerobos? Di sana tingkat apa ya, kecelakaannya cukup banyak sih, cukup tinggi. Cukup banyak. Mm, Oke, mm. oke. Berarti ngebalik lagi ke arah kebersihan di sana. Mm. Menurutku sini bisa nggak sih di Indonesia ngikutin aturan yang di sana, maksudnya lu dalam segi kebersihan gitu menurut lu? Untuk sekarang saya rasa sih tidak ya, karena di sana itu kenapa bisa bersih? Pertama kan penataan jalanannya kan rapi ya.
tidak ada jalan sempit dan sebagainya, tidak ada jalanan bolong dan sebagainya. Dan di sana itu yang namanya apa kebersihan, orang-orang kebersihan tuh yang kerja di kebersihan itu, mereka ada alat yang benar-benar ngebantu, kayak truknya itu ada mesin ininya, mesin buat ngangkutin sampahnya segala macem gitu. Nggak kayak Secara kita kan, instan. iya, nggak kita kan truk gede lempar sampah terus dibawa kemana gitu kan. Nah di sini kan di truknya itu tuh ada mesinnya gitu untuk apa ya, recycle ininya, Oh, sampah-sampahnya. oke, udah canggih lah ya kalau Iya, di sana ya. udah canggih gitu. Iya, memang teknologinya sangat canggih untuk pembersihan. Ada juga truk yang ngebersihin jalan karena ada sapunya, mesin sapunya gitu. Untuk biar apa ya, biar tidak ketupan pasir gitu kan. Di sana kan memang banyak pasir ya. Itu kan Masih negara jelas. gurun pasir. Gitu-gitulah. Eh, Kemudian gini, yang namanya ketika lu pindah, lu kan berarti harus menerima. Iya. Kapan menerima kebudayaan Indonesia? Kapan sih lu udah mulai menerima kebudayaan Indonesia atau tempat lahir lu di sini? Kan pasti ada apa ya bahasanya, ada gap terlebih dahulu tuh, ya kan? Gap Iya benar. kan rasanya kok dulu begini sekarang begini gitu, dan Iya, kapan iya. sih lu nerima itu semua dan ngikutin kebudayaan ya negara lu sendiri gitu, Indonesia, tempat lahir lu kayak gitu. Saya tuh butuh kurang lebih sebulan untuk adaptasi bahasa ya. Dan untuk adaptasi budaya itu butuh kurang lebih 6 bulan sampai setahun lah gitu, untuk memahami kebudayaan, terutama kebudayaan yang di kota gua kan. Tuh. Tapi untuk yang lain-lain kayak misalkan ideologi itu butuh beberapa tahun justru. Gitu Ideologi ya. apa nih? Oh, Iya, ideologi. pemikiran saya itu masih bukan masih, memang pemikiran yang terbuka gitu. Nggak kayak orang sini kan, apa ya, mereka tuh kekeh punya peraturan seperti ini, ya seperti ini gitu tuh. Kalau saya diajarin ya untuk menerima semua pendapat gitu ketika ini, makanya butuh waktu cukup lama untuk menerima ideologi orang-orang sini gitu. Bukan ideologi Indonesia atau Pancasila, itu bukan itu maksud. Termasuk Termasuk ya, mungkin karena termasuk lama ya, 2000 berapa, mulai dari 2000 sampai 13. 2013, berarti ya Iya, memang harus iya. belajar lagi ya waktu itu ya. Iya, saya benar-benar belajar lagi gitu. Bahkan bisa dibilang dicuci otak lah saya. Bahasa kasarnya Pak ya. Soalnya ya itu, saya dari TK di sana sampai SMP kelas 9 ya, diajarinnya ya budaya sana, budaya barat lah gitu kan, karena saya sekolahan internasional yang diajarin budaya barat gitu. Ketika saya masuk sini ya itu ternyata kita punya budaya sendiri, yang bukan sendiri, kita punya budaya yang sangat ideologi yang sangat berbeda kan, pemikiran sangat berbeda. Nah itu yang kadang dulu tuh ada poin-poin yang saya setuju, ada yang tidak gitu tuh, masih inilah. Dan yang jadi heran tuh ketika saya tidak setuju dengan poin-poin ideologi kita itu malah direndahin gitu tuh guanya. Dari situ saya mulai belajar dari nol. Kenapa sih bagaimana sih saya bisa menerima semua poin tersebut gitu. Itu saya belajar dari nol. Awalnya bertentangan ya. Iya, Awalnya bertentangan. Tapi sekarang kan udah sudah menerima lah ya. Iya, tidak 100% saya bertentangan justru. Justru. Okay. Iya. Ada beberapa poin yang bertentangan. Ada beberapa poin yang saya pertanyakan lah istilahnya, yang saya butuh jawaban. Tapi udah dapat jawabannya sekarang. Oh, udah dong, udah. Oh.
Udah berarti udah cinta tanah air Indonesia ya. Oh iya, cinta tanah air sekarang lah. Udah benar-benar merah putih saya. Merah putih. Selama berapa? Dari 2013 ya sampai 2000, berarti 13 Iya, tahun. iya. Saya udah tinggal di Indonesia tuh udah total 9 tahun jatuhnya ya. Kurang lebih ya. Berarti sudah menikmati lah ya asam Hmm, garam. iya. Tapi Oke, enaknya di sini tuh kalau saya apa ya pergi ke kota lain gitu tuh ya, itu budaya justru beda lagi gitu. Itu serunya tinggal di sini tuh. ya itulah menariknya Indonesia gitu kan, Bhinneka Iya, Tunggal Ika gitu ya. iya. Karena ya, Indonesia itu kan banyak banget pulau-pulaunya, bahasanya, ya kan. Yang Nah, lu nggak ngerti, yang awalnya lu cuma pakai bahasa Indonesia, lu bisa bahasa apa lagi selain bahasa Indonesia? iya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya Nggak, belajar bahasa 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 daerah Indonesia, bahasa daerah paling ya bahasa Banten. daerah Ya, lu ya. iya, itu pun dikit-dikit masih patah-patah. Ya, itu menariknya Indonesia gitu ya. Mm, Disatukan dengan beberapa macam suku dan sebagainya, disatukan betul dengan betul ideologi Pancasila untuk memperjuangkan ya, gitu sampai sekarang ini ya. Berarti betul. itu salah satu memperjuangkan itu ya. Insya Allah. Semoga semoga apa jadi ikut kebagian dari kalian gitu tuh, ikut memperjuangkan. Oke, thank you nih untuk waktunya Mas Dava terkait Iya. perbincangan kita gitu kan. Menarik banget karena ya gue sih ngelihatnya bahwa namanya orang dulunya tinggal di luar terus Mm, kemudian datang lagi ke Indonesia pasti kan ada tanda petik lah menerima, iya. pasti kan perbedaan itu menerima, harus menerima lah gitu kan, Harus karena harus. kebudayaan Indonesia kan beda gitu dengan Iya, kebudayaan yang dari luar. Ya yang iya, terpenting adalah sebenarnya kalaupun misalkan ada budaya yang bagus dari luar masukin ke Indonesia nggak jadi masalah. nah Tapi justru itu. kalau misalkan memang kadang-kadang jarang juga sih menerima ya, jarang ya. Iya, Maksudnya ketika budaya luar masuk ke Indonesia kemudian disosialisasikan kadang-kadang jarang juga untuk langsung diterima gitu ya. iya, Iya sama kayak lu menerima budaya Indonesia juga langsung enggak langsung gitu nerima nggak langsung. bulat-bulat. Jadi Benar. terjemahkan lu terjemahkan diri sendiri lu kayak gimana dan sebagainya dan akhirnya lu mengenal bahwa oh ternyata gini loh budaya Indonesia gitu ya, Iya. menarik dengan kebudayaan yang beragam banyak. Di sana ada agama berapa di Qatar? Di Indonesia kan banyak banget tuh. Di sana yang apa mayoritas memang Islam ya. Mayoritas Minori, Islam. minoritas ada Kristen. Saya sih belum pernah di kelas saya, itu saya belum pernah melihat orang yang beragama Hindu, beragama Buddha. Kalau Hindu banyak. Hmm, Ada juga yang tidak beragama di sana. Wah, Iya. wah. Tapi toleransi di sana sama di sini menurut lu beda? Maksudnya Oh, apakah toleransi di sana lebih eh, ada toleransinya atau enggak gitu? Maksudnya kalau di sana lebih ekstrim kah atau gimana? di sana toleransi sangat tinggi ya. Ya kalau kalau Mas Rofi pernah kalau Mas Rofi ngelihat foto-foto sekolah saya, itu dalam satu kelas tuh sangat beragam gitu. Wow, Ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, ada yang dari wow. Eropa, ada yang dari Filipina, Malaysia, Indonesia, India, Pakistan, banyak macam-macam dah. Dan disitulah kita benar-benar belajar gimana caranya kita bisa bisa nerima perbedaan itu di kelas tuh. Makanya jarang yang namanya diskriminasi itu jarang dalam kelas. Jarang. Hmm. Kalau kalau di Indonesia gimana menurut lu? Di Indonesia, eh, Sepengetahuan lu aja gitu ya, nggak apa-apa. ya Disclaimer aja gitu. sepengetahuan gua tuh paling waktu gua masih kuliah tuh ada sih kasus-kasus diskriminasi di kampus gitu. Dan
sangat sangat miris aja sih. Sedangkan gue selama 13 tahun tinggal di sana tuh belum 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 pernah direndahkan gitu karena etnis gitu. Nggak pernah direndahkan, bahkan dipuji sama orang-orang sononya gitu. Mereka malah suka dengan orang-orang Indonesia gitu. Di sini malah sama orang sendiri didiskriminasi gitu. Makanya ya sekali lagi saya sangat heran aja gitu sama toleransi tingkat toleransi di sini. Masih dibilang tinggi, iya dibilang tinggi enggak, dibilang rendah juga enggak, tapi ada aja kasusnya gitu tuh. Kasus diskriminasi tuh pasti ada aja. Sana jarang ya ketemu dengan kasus itu. Jarang banget. 13 tahun tinggal di sana jarang banget. Iya, kita toleransi kita berarti masih kurang ya, ketinggalan dengan Qatar. Mungkin apakah ada dari segi menurut gua dari segi pendidikan mungkin ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena kan di sana kan disebut negara maju nggak sih Qatar? Negara maju ya? Negara maju udah di ya itulah udah benar-benar bahkan selain maju ya salah satu negara terkaya kan. Iya betul sih. Nah itu mungkin perbedaannya di situ ya. Tapi ya semoga aja dengan pengalaman lu di sana gitu, kemudian di Indonesia ya semoga toleransi itu di Indonesia lebih naik lagi tingkatnya gitu ya. Bisa jangan di sini ada diskriminasi dan sebagainya karena kan misalnya Indonesia kan bineka tunggal ika gitu ya. Berbeda-beda satu juga gitu ya. Nah itu yang menarik sih. Harusnya sih ya memang dengan adanya semboyan itu, dengan adanya Pancasila sih seharusnya toleransi kita, nilai toleransi ya, harusnya lebih oke lagi. Gitu. Dan saya yakin sih bisa gitu. Di Indonesia tuh bisa meningkatkan toleransi. Oke, menarik ya ngomongin masalah kebudayaan ya, menarik antara di sana di sini. Makanya gue juga banyak belajar tentang lu cerita budaya di Qatar seperti apa, budaya Indonesia seperti apa menurut lu yang bisa dibilang datang lagi gitu ke Indonesia yang nggak tahu apa-apa tentang Indonesia dan akhirnya lu terjun. Itu menarik ya Mas Dafa ya. Thank you Mas Dafa atas waktunya. Thank you. Lagi nanti di podcast Secangkir Kopi.